Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wardana dari kelompok 10 yang ingin membawakan materi yaitu adalah konsep post industri. Poin pertama, pra-industri adalah suatu bentuk organisasi sosial, politik, dan budaya di mana pada masa sebelum revolusi industri ada di sini terbagi tiga, yaitu pertama produksi yang terbatas, ekonomi bertambah pada pertanian, yang ketiga variasi kelas sosial yang terbatas. Poin kedua yaitu adalah industri, di mana bidang industri ini adalah juga terbagi menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang yang dimaksud di sini adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Contohnya yaitu adalah pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, pupuk, dan obat-obatan. Poin kedua dari industri adalah industri jasa, merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya itu transportasi, kereta api, penerbangan, penyeberangan, dan lain-lain. Materi yang terakhir itu adalah post industri, merupakan sebuah konsep dengan digunakan untuk mengungkapkan karakteristik dari industri sebagai konsep baru lainnya seperti postmodern, konsep masyarakat, post industrial, berupaya untuk membuat pandangan mengenai perubahan substansial yang dialami masyarakat industri maju sejak akhir Perang Dunia Kedua. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa bawakan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasisa. Di sini saya akan membawakan materi kedua, yaitu ciri-ciri masyarakat post-industrial. Adapun 6 ciri-cirinya, yang pertama adalah metode pembiayaan yang tinggi, yang kedua evolusi riset yang dimana hasilnya akan dipakai untuk alokasi masa depan sumber-sumber penelitian yang langka. Yang ketiga adalah penentuan proses, kondisi dan setting untuk penciptaan kreativitas dan produktivitas. Yang keempat, proses penemuan teknologis yang dibuat dalam laboratorium bisa ditransfer sehingga lebih siap untuk diproduksi. Yang kelima adalah analisa arah dan kecepatan perkembangan pengetahuan dan tata cara penyesuaian guru-guru terhadap pengembangan terakhir. Dan yang keenam adalah masalah monitoring terhadap perubahan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hensi. Saya akan melanjutkan materi ketiga, post industri di Indonesia. Poin pertama, perkembangan. Pembahasan mengenai masyarakat post industri dalam konteks masyarakat Indonesia ada 4 relevansi penting. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, sekularisme. Yang keempat, ekonomi. Poin yang kedua, implikasi. Dalam masyarakat post-industri, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi unggulan. Pada zaman ini, lowongan pekerjaan memberi peluang sukses bagi kelas profesional seperti dokter dan guru. Kemudian misalnya kebijakan transportasi. Pemerintah membuat kebijakan transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Pemerintah membuat monorail. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini, pemerintah menyeret orang-orang yang berlatar belakang
pendidikan, arsitektur, teknik sipil, dan pembangunan wilayah kota. Adapun kebijakan lainnya seperti strategi pemberantasan kemiskinan dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Adil, pemateri selanjutnya dari Pos Industri. Di sini ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Pertama tentang demokrasi di era Pos Industri dan agama di era Pos Industri. Pertama saya akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi di era Pos Industri dianggap tidak terpengaruh dengan ideologi. Kalau kita tarik sejarah Indonesia, masyarakat pasca proklamasi itu terpengaruh dengan ideologinya, di mana partai-partai Islam berjaya pada saat itu yang sesuai dengan dominasi Islam di Indonesia. Tapi sekarang tidak seperti itu. Masyarakat masih menjadi masyarakat tidak terpengaruh dengan apa yang dianutnya. Faktanya bahwa partai-partai Muslim, partai-partai Islam itu belum berjaya atau tidak berjaya seperti apa yang terjadi pasca proklamasi. Itu menjadi tanda bahwa masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan apa yang dianutnya. Yang kemudian tentang agama era pos industri itu menjadi salah satu pengekangan. Agama menjadi dilematis pada saat era pos industri. Agama dianggap sebagai pengaruh pada, dia membawa pada kemunduran. Karena pada era pos industri sains menjadi era keemasan sains. Masyarakat pos industri meletakkan agama hanya pada tempat ibadah dan kemudian pada kehidupan sehari-hari itu dijauhkan dari aspek-aspek agama dalam pandangan pos industri. Ya, itulah materi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.